Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mulyana. Kali ini akan mengajak teman-teman untuk membahas topik yang dekat dengan keseharian kita, namun seringkali dipandang sebelah mata. Mau tahu? Yuk simak videonya. Jujur, jika kalian mendengar kata SMK atau pendidikan kejuruan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Sayangnya, masih banyak yang mikir jika SMK itu hanya pilihan kedua setelah SMA, tempatnya anak-anak yang tidak ambis dan bahkan lulusannya dipandang sebagai tenaga kerja kasar yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Nah, pandangan kuno ini membuat potensi siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan kejuruan kembali mengurungkan niatnya dan membuat potensi besar anak-anak kejuruan seringkali tertutup oleh stigma negatif tersebut. Tapi apakah benar masyarakat luas masih berpikir seperti itu di tahun 2026 ini? Atau jangan-jangan pandangan mereka sudah mulai berubah? Daripada kita nebak sendirian, mending kita langsung turun ke lapangan. Yuk kita tanya, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran mereka ketika mendengar kata pendidikan kejuruan? Halo Kak, boleh minta waktunya untuk diwawancara? Boleh? Baik, dengan nama siapa Kak? Nama saya Alhik. Nama siapa? Andri. Baik, menurut Kakak, apa yang terlintas di pikiran Kakak ketika mendengar kata pendidikan kejuruan? Kalau pendidikan kejuruan itu pendidikan yang meluluskan untuk siswanya siap kerja. Yang terlintas yang pertama itu pastinya SMK. Kemudian pada lingkup perguruan tinggi itu ada Fakultas Teknik. Bagi saya itu SMK itu adalah salah satu sekolah yang paling bagus di Indonesia saat ini, di mana SMK itu selain membentuk pengetahuan juga membentuk keahlian yang sangat dibutuhkan di masa depan. Oke, baik. Menurut Kakak, lulusan SMK itu siap kerja atau tidak? Menurut saya lulusan SMK itu pastinya sudah siap untuk langsung terjun ke dunia industri, karena pada saat di SMK itu mereka sudah mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Untuk sekarang kalau dilihat realitasnya itu masih banyak SMK yang masih belum memenuhi kriteria sebagai instansi pendidikan yang meluluskan siswanya sebagai orang yang siap kerja. Baik, menurut Kakak, fakta atau mitos bahwa SMK itu dinomor 2-kan? Menurut saya hal tersebut adalah mitos dalam lingkup dunia industri, karena pada saat orang melamar pekerjaan yang dicari yang pertama adalah pengalaman. Nah, jurusan SMK ini pastinya akan langsung diterima karena sudah memiliki banyak pengalaman pada saat lingkup SMK. Pada lingkup SMK. Kakak ini lulusan SMA atau SMK? Kebetulan saya ini lulusan SMK juga, Kak. Bagaimana pengalaman Kakak setelah bersekolah di SMK? Pengalaman saya yaitu dengan sekolah di SMK ini saya mendapatkan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang lebih baik dibandingkan SMA. Maksud saya pengetahuan yang lebih baik ini yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang akan datang atau kehidupan masa depan nantinya, semisal keahlian-keahlian yang lebih dominan saat ini. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, teman-teman, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, mari kita bahas mitos versus fakta tentang pendidikan kejuruan. Mitos pertama, SMK itu pilihan nomor 2. Faktanya, dengan kurikulum merdeka, SMK dirancang sebagai jalur pendidikan yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan dunia industri.
Lulusan SMK sekarang mempunyai akses yang sama luasnya untuk lanjut ke perguruan tinggi melalui sinergi kurikulum yang diakui secara nasional. Artinya, lulusan SMK punya keunggulan ganda, bisa langsung turun ke dunia kerja, berwirausaha, atau lanjut ke perguruan tinggi impian. Mitos selanjutnya, katanya SMK untuk yang tidak ambis dan hanya menjadi tenaga kasar. Justru di sini tempat siswa yang punya target spesifik. Mereka belajar hard skill dan soft skill secara beriringan. Itu bentuk ambisi nyata mereka untuk siap bekerja, berwirausaha, sekaligus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan ingat, mereka bukan tenaga kasar. Dengan peralatan praktik modern, mereka adalah tenaga ahli teknis yang menguasai teknologi industri terkini. Namun, untuk mewujudkan potensi besar tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari semangat siswanya saja. Disinilah pentingnya sinergi dalam dimensi penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Ada 5 pilar utama yang harus terus diperkuat, yaitu yang pertama, kurikulum yang selalu relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian ada kebijakan dan manajemen yang adaptif dan transparan. Lalu ada sumber daya, yaitu guru yang kompeten dan sarana-prasarana yang modern. Kemudian yang terakhir ada kemitraan, yaitu kolaborasi kuat dengan dunia usaha dan industri untuk menjamin keterserapan lulusan. Hanya dengan penguatan di semua dimensi tersebut, slogan SMK Bisa, SMK Hebat bukan hanya sekedar kata-kata, tapi nyata bagi masa depan bangsa. Saya Mulyana, mari dukung terus pendidikan kejuruan di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.